Perkenalkan, nama saya Lintang Aulia Zakyanisa, NIM 630102000061, Prodi Perbankan Syariah kelas 3B. Di sini saya akan mereview jawaban saya pada UTS Manajemen Keuangan semester ganjil. Nomor 1 yaitu apa yang saudara ketahui tentang heading, kemudian bagaimana perlakuan heading pada aset tetap dan aset lancar. Jelaskan. Jawab, heading adalah mencocokkan aktiva yang menghasilkan arus kas dengan waktu jatuh tempo sumber pendanaan yang digunakan untuk mendanai pembelinya. Heading atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan lindung nilai adalah upaya untuk mengurangi atau meminimalisir risiko kerugian dari aset yang mengalami penurunan nilai. Biasanya, heading atau lindung nilai dilakukan dengan mengambil strategi mengimbangi atau melakukan strategi yang berlawanan dengan kondisi yang sedang terjadi. Pada aset lancar, dimiliki kurang dari 1 tahun dengan harus didanai dengan sumber pendanaan jangka pendek. Sedangkan pada aset tetap dimiliki lebih dari 1 tahun dengan harus didanai dengan sumber pendanaan jangka panjang dan spontan. Nomor 2. Investasi mana yang lebih aman? Kemudian jelaskan menurut saudara sendiri mengapa memilih jawaban itu. Yang pertama obligasi, B saham, C deposito, D emas, dan E reksadana. Menurut saya, investasi yang lebih aman yaitu saham, karena imbal hasil alias return adalah salah satu aspek paling dilirik investor saat hendak menanamkan modalnya. Semakin besar imbal hasilnya, maka investasi tersebut dirasa kian menarik. Saham merupakan instrumen yang dikenal memberikan return tinggi alias keuntungan yang banyak, sehingga banyak investor pemula tidak ragu bermain di sana. Return atau imbal hasil dari investasi saham bisa diperoleh melalui capital gain atau pembagian dividen. Capital gain adalah keuntungan yang diperoleh investor saat menjual kembali sahamnya ketika harga saham di pasar mengalami kenaikan. Sebenarnya capital gain juga bisa didapat di obligasi, namun potensinya lebih besar pada saham. Kemudian nomor 3, sebutkan dan jelaskan jenis biaya modal. Biaya modal dibedakan menjadi 2 macam. Berikut penjelasan singkat mengenai kedua jenis biaya modal tersebut. 1. Biaya modal secara individu. Biaya modal ini terdiri dari biaya modal utang perniagaan, biaya modal dari utang jangka pendek, biaya modal dari utang wesel, biaya modal dari obligasi, biaya modal laba ditahan, dan biaya modal dari penggunaan saham preferen. Nomor 2 yaitu biaya modal secara keseluruhan. Jika perusahaan menggunakan beberapa sumber modal, maka biaya modal yang dihitung adalah biaya modal rata-rata tertimbang dari seluruh modal yang digunakan atau bisa disebut dengan WACC, yaitu Weighted Average Cost of Capital. Kemudian nomor 4 yaitu di situasi pandemi COVID-19 banyak investasi terkena dampaknya sehingga terjadi penurunan ke level rendah, maka akan berdampak pada perekonomian negara. Menurut saudara bagaimana solusi yang bisa saudara berikan? Jelaskan. Salah satu upaya yang bisa diberikan dapat berupa pembinaan untuk UMKM. Sudah selayaknya pemerintah memberikan perhatian utamanya pada UMKM. Masalah yang dialami oleh UMKM adalah berkurangnya pemasukan akibat kebijakan PSBB yang membuat toko-toko fisik menjadi sepi pengunjung sehingga transaksi jual beli yang berkurang. Oleh karena itu, pembinaan berupa pelatihan dan pemberian bantuan finansial dapat menjadi jawaban bagi masalah yang dihadapi oleh UMKM. Investasi pada infrastruktur yang padat karya akan memberikan banyak manfaat dalam jangka panjang. Pertama, penyerapan tenaga kerja dalam jangka panjang akan meningkat, memberikan sumber penghasilan jangka panjang kepada masyarakat. Kedua, manfaat dari infrastruktur yang dibangun memberikan nilai guna yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang. Ketiga, pembangunan infrastruktur dalam industri pariwisata akan meningkatkan minat masyarakat mancanegara untuk berwisata di Indonesia. Industri pariwisata yang saat ini sedang mengalami kemunduran pun dapat segera menyambut momen kebangkitannya. Hal berikutnya yang akan memberikan dampak positif bagi perekonomian bahkan kehidupan sosial masyarakat dalam jangka panjang adalah investasi pada pendidikan. Investasi pada pendidikan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Indonesia.
peningkatan kualitas SDM akan meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di tingkat internasional. Semakin tinggi daya saing akan membuka kesempatan pekerjaan dan meningkatkan pemasukan masyarakat dalam jangka panjang. Selain itu, investasi pada pendidikan juga dapat diutamakan kepada guru sebagai infrastruktur terdepan, sehingga juga membuka lapangan pekerjaan bagi para guru dan meminimalisir kesenjangan pendidikan yang ada saat ini.